kasih Tuhan Yesus, kami mengangkat tangan kami mengucap syukur. Berterima kasih karena kebaikan-Mu sungguh lebih dari hidup buat setiap kami. Engkau yang memegang tangan kami dengan tangan kanan-Mu yang kuat. Kau berjanji Kau tidak pernah meninggalkan kami, tapi Kau senantiasa menuntun memimpin langkah-langkah kami. Tuhan yang sama yang berjanji, Tuhan yang menggenapi janji, Tuhan yang sudah memulai perkara yang baik, yang indah, yang mulia di dalam kehidupan setiap kami. Kau Tuhan yang menyelesaikannya. Kau yang memegang kami sampai kami tiba di garis akhir kami. Kami berdoa hari ini biar kebenaran firman-Mu menerobos secara berpikir kami, karena kami tahu firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan-jalan kami. Firman-Mu adalah roti kehidupan yang memberikan kepada kami kekuatan supaya kami tidak menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang Tuhan percayakan buat kami. Tuhan, kami berdoa pada sore malam hari ini, biar sungguh-sungguh kerajaan-Mu datang dan kehendak-Mu jadi di dalam dan melalui kehidupan setiap kami seperti di dalam surga. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Roh Kudus yang membuka telinga kami supaya kami mendengar, mata kami terbuka supaya kami melihat, hati dan pikiran kami menangkap, memahami apa yang kebenaran firman-Mu mau ajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala hormat, pujian, syukur kami berikan hanya kepada nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus, nama yang tidak pernah berubah tapi tetap sama dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk menerima kebenaran firman, mari sama-sama dengan saya katakan amin. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Lihat kiri kanan depan belakang sebelum duduk, katakan kamu diberkati dan menjadi berkat buat orang lain. Amin saudara. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Selamat sore dan shalom. Berapa banyak bersuka cita malam hari ini sebab Tuhan baik, bahwasannya sungguh kekal, dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Amin. Bapak dan Ibu Birawat, terima kasih untuk kesempatan boleh kembali melayani saudara. Dan saya berdoa saudara yang datang haus dan lapar dengan kebenaran firman, di dalam hadiratnya setiap kita pasti akan dipuaskan. Amin saudara. Mari buka kebenaran firman Tuhan bersama-sama dengan saya dari kitab Lukas pasal yang ke-24. Saya akan memulai dari ayat yang ke-13. Saudara, saya mempertimbangkan di dalam hati saya beberapa hal yang saya mau sampaikan pada sore hari ini. Tapi hari ini Roh Kudus mendorong saya sebelum saya naik ke atas mimbar ini untuk bicara kepada setiap kita bagaimana pentingnya saudara dan saya menang dari yang namanya kekecewaan. Yang seringkali membuat kandas iman orang percaya adalah kekecewaan. Saya mulai dengan satu kesaksian dan mungkin saudara pernah dengar atau tidak pernah dengar. Saudara, hari ini ada satu negara yang namanya Korea Utara, negara yang antikris, negara yang membunuh banyak orang Kristen, orang percaya. Tapi sadarkah saudara bahwa Korea Utara sebetulnya adalah pusat kebangunan rohani berpuluh-puluh tahun yang lalu. Kalau saudara mempelajari tentang kegerakan kebangunan rohani yang ada di peninsula Korea, kebangunan rohani tidak ada di bagian selatan, kebangunan rohani terjadi di bagian utara. Pusat kebangunan rohani bukan Seoul, tapi pusat kebangunan rohani sebetulnya adalah Pyongyang. Dan saudara, pendiri daripada Korea Utara namanya Kim Il Sung. Tapi tahukah saudara bahwa orang tua dari Kim Il Sung, bapak maupun ibunya adalah martir untuk Tuhan Yesus Kristus. Bapak daripada Kim Il Sung adalah seorang penginjil. Dia melawan rejim komunis pada waktu komunisme memarak di peninsula Korea. Dan papa daripada Kim Il Sung masuk ke dalam penjara dan hampir mati. Waktu papa daripada Kim Il Sung keluar dari penjara, badannya sudah rusak total karena disiksa oleh karena imannya yang percaya kepada Yesus Kristus. Tapi sekeluarnya dari penjara, papa daripada Kim Il Sung adalah seorang dokter. Waktu dia menikah dengan istrinya, mama daripada Kim Il Sung, papanya penuh dengan Roh Kudus. Banyak hal-hal yang ajaib, yang luar biasa yang Tuhan kerjakan lewat kehidupan kedua hamba Tuhan ini. Waktu keluar dari penjara, papa daripada Kim Il Sung membuka sebuah klinik. Dan dia menolong banyak orang, dia menginjil, dia mengajar kebenaran firman, dan dia tetap bersikeras, berdiri di atas kebenaran firman, meskipun dengan banyak resiko yang dialami. Satu hari waktu papa daripada Kim Il Sung ada di dalam kliniknya, dia dibunuh saudara, bersama dengan istrinya. The moment suami istri ini mati, Kim Il Sung, yaitu adalah kakek daripada Kim Jong Un, yang saat ini adalah diktator yang memerintah di Korea Utara. Kim Il Sung terbiasa untuk melayani bersama dengan orang tuanya. Kim Il Sung bisa main musik, Kim Il Sung bisa nyanyi, Kim Il Sung ikut pelayanan dari rumah ke rumah bersama dengan orang tuanya. Tapi waktu orang tuanya mati, dibunuh sebagai martir, maka Kim Il Sung berkata 3 hal. Yang nomor 1, Tuhan gagal melindungi orang tuaku. Nomor 2, Tuhan gagal mengecewakan, dan Tuhan gagal dan mengecewakan keluargaku. Yang nomor 3, aku tinggalkan imanku di dalam Yesus. Dari seseorang yang adalah anak
dari dua pahlawan iman. Maka bangkitlah seseorang yang hari ini negara Korea Utara membunuh bukan ratusan, ribuan bahkan puluhan ribu orang percaya. Dan salah satu negara antikris yang ada di muka bumi hari ini, orang tua dari pendiri negara tersebut adalah hamba-hamba Tuhan. Bahayanya kekecewaan di dalam kehidupan orang percaya. Orang percaya yang tidak merdeka dari kecewa, maka hidupmu pasti mengecewakan. Catat baik-baik. Orang kecewa, hidupnya pasti mengecewakan. Nomor dua, kalau saudara dan saya masih hidup di planet yang namanya bumi ini, dikecewakan itu pasti. Nggak mau kecewa, mati. Saudara dan saya dikecewakan oleh keadaan, dikecewakan oleh orang yang dekat, dikecewakan oleh orang-orang yang paling intim dengan kita, itu pasti. Dikecewakan itu pasti. Tapi untuk kecewa adalah keputusan. Setiap orang harus memutuskan. Dan tidak ada orang, kalau saya tanya pada sore hari ini, berapa banyak yang mau murtad tinggalin Yesus, Anda akan angkat tangan. Kalau Anda angkat tangan, Anda gila. Nggak ada orang yang berencana untuk murtad. Bagaimana seringkali yang menjadi umpan setan yang membuat akhirnya orang percaya bisa murtad? Kecewa. Hati yang kecewa akan menjadi sarang iblis. Hari ini kalau saudara masih kecewa karena keadaan yang pernah terjadi 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, kecewa dengan orang tua, kecewa dengan gereja, kecewa dengan pendeta, yang paling parah kecewa dengan Tuhan. Saya mau berkata kepada saudara, bertobat pada malam hari ini. Sebab kekecewaan bisa menjadi umpan iblis untuk menghancurkan kehidupan saudara. Mari buka Lukas 24 ayat ke-13. Kita akan lihat bersama-sama. Jangan sampai akhirnya kalau saudara dan saya kecewa. Saya akan membahas pada malam hari ini apa yang terjadi dengan orang-orang yang memutuskan untuk kecewa. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung yang namanya Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Katakan sama-sama dengan saya, murid-murid Yesus. Kalau mereka murid Yesus, berarti mereka pernah berurusan dengan Yesus. Mereka ikut pengajaran Yesus. Mereka pernah makan dengan Yesus. By the way, saudara dan saya bukan pelajar, kita namanya murid. Kalau pelajar hanya puas belajar, tapi kalau murid kita mencontoh. Makanya kalau murid itu hands on. Saudara tidak menjadi murid Kristus karena ikut kelas. Saudara tidak menjadi murid Yesus karena Anda ikut kom atau whatever it is. Tapi murid berarti Anda praktek. Pelajar hanya puas belajar. Kalau seorang murid mencontoh gurunya. Makanya pemuritan itu gaya hidup. Day by day dimuridkan oleh Tuhan Yesus. Jangan sampai saudara dan saya bisa jadi pelajar di sebuah gereja, kita menganut seorang pendeta, tapi kita nggak pernah jadi murid Yesus. Kalau seorang murid, apa yang gurunya katakan itu menjadi perkataan saudara. Apa yang gurunya lakukan, maka murid bisa melakukan yang sama. Kalau Yesus menyembuhkan orang sakit, maka murid Yesus menyembuhkan orang sakit. Kalau Yesus melepaskan yang terbelenggu, maka murid Yesus harus bisa melepaskan yang terbelenggu. Jangan sampai kita mengerjakan pekerjaan pelayanan, tapi kita tidak pernah melayani Tuhan. Khotbah bukan pelayanan, khotbah pekerjaan pelayanan. Nyanyi pekerjaan pelayanan. Main musik pekerjaan pelayanan. Kamu gak bisa nginjil, gak bisa ngelepasin orang, gak bisa nyembuhin orang, kamu gak pelayanan. Dan akhirnya orang puas main di gereja, lingkaran setan. Sekarang orang jadi pendeta kenapa sih? Lulusan STT. Seorang profesor membuat sebuah riset. Di Indonesia, sarjana nomor 1 paling top sarjana agama. Makanya negaranya nggak bisa berubah. Kenapa seringkali orang pergi jadi pendeta? Karena ditolak di semua profesi yang lain. Pelayanan yang dipanggil Tuhan melayani tubuh Kristus itu karunia dan jawatan. Sekarang orang sekolah STT keluar lulus jadi pendeta, tapi tidak ada pengurapan pendeta. Makanya yang ada apa? Berantem doktrin. Yang dibangun apa? Organisasi, tapi zero power. Itu nggak bisa merubah dunia, saudara. Makanya yang Tuhan percayakan buat orang percaya adalah otoritas dan kuasa. Otoritas dipercayakan dan otoritas diterima dengan orang yang dewasa. Setiap pelayanan itu disertai dengan karunia dan kuasa.
Karena pelayanan orang percaya adalah pelayanan yang supranatural. Yang mengerti katakan amin. Jadi jangan terjebak dengan sebuah lingkaran kita pikir kita melayani, tapi kita tidak melayani. Makanya di dalam rumah Tuhan, setiap orang percaya itu diberdayakan. Bagaimana saudara bisa membentuk budaya? Anda membentuk budaya karena saudara terampil. Tidak ada Alkitab mengajarkan berdoa maka kamu akan diberkati. Tidak ada orang mengajarkan, Alkitab mengajarkan melayani kamu diberkati. Saudara mau diberkati, kerja. Saudara mau diberkati, jadi pengelola. Makanya Yesus mengajarkan yang pertama harus belajar dikelola adalah uang. Kamu nggak bisa mengelola uang, saudara nggak bisa mengelola semua yang ada di dalam kerajaan sorga. Entry levelnya adalah uang. Alkitab isinya prinsip, menabur prinsip, memberi prinsip. Menabur dan memberi beda total. Tahu nggak bedanya apa? Kalau kita nggak jadi dewasa di dalam Tuhan, sekarang orang berantem doktrin perpuluhan masih perlu atau tidak? Karena saudara dan saya nggak ngerti prinsip yang dibawa oleh Yesus Kristus adalah prinsip. Kalau orang percaya terima Yesus supaya masuk surga, kenapa waktu Yesus terangkat muridnya nggak diangkat bersama dengan dia? Goal Yesus bukan membawa kita masuk ke dalam surga. Goal Tuhan adalah kita memerintah bersama dengan Dia yang ada di dalam surga. Saudara bisa masuk surga tidak memerintah bersama dengan Yesus. Yang memerintah bersama dengan Yesus sudah pasti masuk surga. Selama 3,5 tahun Yesus mengajar, yang diajarkan adalah waktu kamu berdoa, kerajaan Bapakku datang dan kehendaknya jadi di bumi seperti di dalam surga. Jadi yang diajarkan Yesus bukan kita cepat-cepat masuk ke dalam surga, tapi lewat kehidupan kita surga menjadi nyata di bumi ini. Yang mengerti katakan amin. Itu yang menjadi kehendak Tuhan, kerinduan Tuhan buat setiap orang percaya. Yang mengerti katakan amin. Saya melipir sedikit. Coba masuk ke Matius 25. Lihat ayat yang ke-11 bersama-sama. Lukas 15. Lukas 15. Lihat ayat yang ke-11. Saya mau saudara lihat sesuatu. Nanti baru saya kasih tahu, makanya penting jangan sampai jadi orang kecewa. Ada kuasa di dalam pertobatan, ada kuasa di dalam keputusan saudara dan saya. Kalau saudara melihat Lukas 15 ayat yang ke-11, ini gambaran luar biasa. Kita berkata ada seorang yang mempunyai 2 anak laki. Kalau saudara melihat tentang peristiwa anak yang hilang kembali ke rumah bapaknya, pemeran utamanya bukan anak yang bungsu. Pemeran utamanya adalah bapaknya. Saudara dan saya harus sadar, Alkitab berkata bahwa seorang bapak ini punya 2 orang anak laki-laki. Kalau saudara pelajari kata anak laki-laki di bahasa Yunaninya adalah anak dewasa. Katakan sama-sama anak dewasa. Jadi Anda harus mengerti, Anda harus punya 2 dimensi. 2 dimensi yang dimiliki anak sulung maupun anak yang bungsu. Supaya bisa lebih jelas, Yesaya 9 ayat yang ke-5 dulu. Hari ini saya mau ngajar supaya saudara tahu apa yang kebenaran firman ajarkan kepada saudara. Supaya jangan buang waktu. Jangan cuma ikut ibadah, tapi kamu tidak beribadah. Anda bisa ikut ibadah puluhan tahun, tapi nggak ngerti kehendak Tuhan. Why are you here? Ngapain buang waktu, saudara? Iblis nggak masalah, saudara terjebak dengan agama. Yang penting kau nggak merubah dunia. Akhirnya orang Kristen hidup, Anda hanya mengandalkan satu terobosan ke terobosan yang berikutnya. Kita tidak hidup dari mujizat ke mujizat. Jangan mau. Itu hidup kasihan dari mujizat ke mujizat. Kita bukan pengemis soalnya. Kita tidak nunggu mujizat datang. Yang Tuhan rindukan hidupmu menjadi sarana Tuhan membuat mujizat buat kehidupan orang lain. Jadi jangan puas jadi orang yang hidup dari mujizat ke mujizat. Banyak yang ada di kepala saya yang saya mau share sama saudara. Bagaimana menjadi orang tua, membentuk keluarga. Anda pelayanan, anakmu ambaradul, ke gereja nggak mau, main gila. Kamu orang tua gagal. Goal orang tua bukan bawa anaknya masuk ke dalam gereja. Anda memperkenalkan budaya kerajaan surga, itu tanggung jawab orang tua. Tadi saya mau khotbah tentang Ribka, seorang ibu yang membentuk masa depan seorang anak yang namanya Yakub. Gak ada Ribka, berkat turun ke atas anak yang salah. Siapa yang pilih Yakub? Bukan Ribka, Tuhan yang pilih dari dalam rahim. Gak ada USG, gak ada ultrasound. Kejadian 25-21. Ribka berdoa,
Waktu anak di dalam rahimnya bertolak-tolakan, gak ada USG. Seorang ibu yang berdoa, Anda bisa peka dengan suara Tuhan. Dan Tuhan berkata sama Ribka, di dalam rahimmu ada dua bangsa. Yang bungsu akan jadi kepala yang sulung. Jadi yang pilih Yakub siapa? Tuhan. Siapa yang memastikan berkat turun ke anak yang benar? Ribka, seorang ibu yang berjuang. Disalah mengertikan. Jadi orang Kristen melakukan yang benar gak bisa nyenengin semua orang. Hari ini kalau melihat Ribka, kita akan lihat seorang ibu yang ngajarin anaknya nipu. Tapi kalau bukan karena Ribka, berkat jatuh ke anak yang salah. Ribka sempurna? Sama sekali tidak. Ribka nggak memberitahu kepada suaminya apa yang Tuhan katakan tentang anak di dalam rahimnya. Nggak ada orang pelayanan keluarganya langsung beres. Pernikahan harus dibangun. Hubungan orang tua anak harus dibangun. Itu yang namanya budaya. Ribka mengalami konsekuensi karena komunikasi sama suami nggak beres. Ngalamin konsekuensi. Dia selamatin destiny anaknya, tapi karena apa yang dia katakan kepada anaknya Yakub harus pergi ke rumah pamannya Laban. Sampai hari Ribka mati, nggak ketemu sama Yakub lagi. Caranya Ribka terpuji nggak? Nggak terpuji. Apa upah? Apa konsekuensi dari perbuatan Ribka? Dua anak, Esau dan Yakub, berantem. Karena kenapa? Karena konsekuensi dari apa yang dilakukan seorang ibu. Nah, kalau orang percaya nggak dewasa, kita kan selalu berkata, kenapa? Kenapa Tuhan izinkan? Kenapa ini terjadi? Karena nggak ngerti. Nggak ngerti yang menjadi isi hati Tuhan buat kehidupan saudara. Nah, kalau Anda lihat Yesaya 9, saudara harus mengerti kenapa orang percaya itu harus jadi dewasa. Katakan sama-sama dengan saya, dewasa. Bukan ngomong umur, bukan ngomong berapa lama udah di gereja, enggak. Ini keselamatan saudara dan saya. Ayat yang ke-6 coba. Terjemahan baru, ayatnya geser 1. Di Yesaya 9 ayat yang ke-6, denah keselamatan saudara dan saya di satu ayat. Ini keselamatan kita ada di sini. Seorang anak telah lahir, anak kecil, bayi, nepios, bahasa Yunani-nya. Yesus Kristus lahir sebagai bayi. Kalimat selanjutnya, seorang putra. Katakan sama-sama, putra. Bukan bayi, son. Bahasa Yunani-nya huios, anak dewasa. Jadi orang Kristen jangan cuma lahir baru, jangan cuma terima Yesus jadi juru selamat. Karena Yesus yang lahir buat saudara dan saya, dia dikasih jadi model, jadi contoh. Contoh siapa? Anak dewasa. Yang mana saudara dan saya harus menjadi serupa dengan gambar anak dewasa ini. Yesus lahir dari rahim Maria. Sebelum dia memulai pelayanan di Sungai Yordan, jadi baptis Yohanes Pembaptis, ada dua hal yang terjadi. Langit terbuka, suara Bapa, inilah anakku, son, huios. Di saat yang bersamaan langit terbuka, suara Bapa keluar. Siapa yang turun? Roh Kudus dalam rupa merpati. Sebelum Yesus mengerjakan pelayanannya, ada yang dia terima di Sungai Yordan, otoritas, kuasa. The moment Bapak berkata, ini anak dewasa, berarti yang aku punya dia bisa pakai. Watakku dia punya, hatiku dia punya. Semua yang ada padaku, aku serahkan ke anakku. Itu otoritas. Yesus melakukan kehendak Bapa disertai dengan otoritas dan kuasa. Seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra sama orangnya. Di dalam kepenuhannya dijadikan contoh, model, panutan, guru besar, Lord, Tuhan yang berhak atas hidup kita. Lambang pemerintahan ada di mana? Saudara dan saya namanya tubuh Kristus. Kalau lambang pemerintahan Yesus di bahunya, berarti pemerintahan Tuhan ada atas siapa? Kita. Hidup yang memerintah, hidup yang menyatakan kerajaan sorga, baru namanya disebutkan orang.
Jadi dari mana dunia bisa kenal penasihat ajaib? Lewat hidup orang Kristen yang dewasa. Dunia boleh bergoncang, tapi orang Kristen dewasa tidak ditelan oleh keadaan. Hidupmu menentukan keadaan. Dan lewat kehidupan saudara, aha, dunia berkata, kok kamu bisa bikin keputusan? Yang lainnya tersingkir, kamu tidak tersingkir. Dan di situ mereka melihat ada penasehat yang ajaib di dalam hidup saudara. Waktu orang lain kecewa, pahit, tapi saudara bisa mengampuni, Anda bisa hidup di dalam ketentraman yang datang dari Tuhan. Aha, dunia melihat lewat hidup saudara, ada Bapa yang kekal tinggal di dalam saudara. Yang mengerti katakan amin. Coba kembali ke Lukas 15 ayat yang ke-12 dengan cepat. Oke? Saya coba kasih snapshot. Baru nanti saya mau masuk ke Lukas 24. Tapi lihat gambarannya. Ada seorang anak laki yang punya 2 anak bungsu sulung. Dua-duanya harus dewasa. Kalau saudara dan saya jomplang jadi salah satu, anak sulung adalah anak yang tidak ngerti bagaimana mengelola otoritas. Itu tipe Kristen macam apa tuh? Di dalam gereja, rajin pelayanan, kerja keras buat Tuhan, kelihatannya baik, kelihatannya setia, kelihatannya taat, tapi kamu nggak ngerti otoritasmu, masih ada di dalam gereja, nggak keluar gereja, tapi kamu masih bisa komplain. Dan momen saudara nggak menerima apa yang kamu mau, Anda masih bisa berkata, kenapa saudara pelayanan, Tuhan melupakan saya. Itu tipe orang di dalam gereja, anak sulung, tapi nggak ngerti otoritasnya. Saudara bisa ada di dalam gereja loh, tapi nggak ngerti harus minta apa, nggak ngerti bagaimana berperilaku. Saudara dan saya bisa ada di dalam rumah Tuhan, tapi sifat tabiatnya persis kayak budak. Lihat orang lain diberkati, iri. Lihat orang lain dipulihkan Tuhan, bertanya, kenapa bukan saya? Itu tipe ciri khas anak sulung yang nggak ngerti mengelola otoritas. Ada anak yang bungsu, yang tidak mengerti bagaimana mengelola kuasa. Anak bungsu punya sesuatu yang kakaknya nggak punya. At least minimal yang bungsu ngerti haknya. Oh, dia ngerti haknya, dia minta. Coba ayat yang ke-12. Anak bungsu adalah orang yang ngerti otoritasnya, tapi problemnya cuma satu: di waktu yang salah, di tempat yang salah, di masa yang salah. Dia ngerti haknya, dia nggak minta hak orang lain kok. Yang dia minta haknya dia. Saudara harus punya dua-duanya, otoritas, kuasa. Yang bungsu ngerti, dia ngerti siapa dia, dia anak. Tapi kalau saudara dan saya nggak jadi dewasa, yang kita banggakan hanya keterampilan, kemampuan, koneksi, harta. Lihat apa yang dia minta. Kasih sama aku harta milik kita yang jadi hakku. Anda lihat di satu ayat ada 2 kata harta. Kata harta yang pertama di bahasa Yunani-nya ousia. Yang dia minta apa? Emas, aset, sertifikat tanah, berlian, rupiah, Singapura dolar, USD, semua yang diminta fisik. Dengar! Kalau saudara cuma minta yang fisik, mau dikasih berapapun pasti habis. Di kalimat yang selanjutnya, ayahnya membagi-bagikan harta. Katakan sama-sama dengan saya, harta. Yang bikin saya kaget, harta pertama Uzia, harta yang kedua Bios. Ternyata katanya beda. Anaknya minta sertifikat tanah, emas, perhiasan, SGD, USD. Yang bapaknya kasih kehidupan. Yang bapaknya kasih kerja keras. Yang bapaknya kasih nilai. Yang bapaknya kasih sebetulnya nggak cuma SGD, USD, emas, harta. Yang bapaknya kasih adalah bagaimana aku bisa mencapai hari ini. Aku mau kasih ilmu, aku kasih hikmat, aku kasih pengalaman hidup. Karena aku nggak cuma mau kasih kamu yang materi, supaya apa yang aku lakukan, kamu bisa lakukan. Yang Tuhan seringkali mau kasih, bukan apa yang kita mau, materi. Yang Tuhan mau kasih adalah hikmat, compassion, hati Tuhan. Supaya saudara dan saya bukan hanya ngemis minta harta, tapi kemampuan untuk menciptakan harta. Yang mengerti katakan amin. Dan nggak ada yang bisa kalau nggak jadi dewasa.
Yang dia cari adalah orang Kristen dewasa. Musim apapun dunia bisa lewatin. Saya mau kasih tahu, Indonesia rupiah bisa melemah. Emang kerajaan surga melemah? Bumi kekeringan, emang surga kekeringan? Di dalam cerita anak ini yang hilang, waktu dia habisin semuanya foya-foya, dia ingat rumah bapaknya. Negara tempat dia berada kering kerontang, di dalam rumah bapaknya tetap ada makanan. Orang percaya lewat musim baik atau nggak baik. Kalau saudara jadi orang yang dewasa dan engkau menjadi satu dengan Bapa, saudara dan saya tidak dipengaruhi oleh keadaan dunia, tapi keberadaan saudara bisa mempengaruhi dunia. Yang mengerti katakan amin. Ini waktunya anak-anak yang dewasa bangkit, yang percaya katakan amin. Saya nggak lanjutkan. Kalau saya lanjutkan di Lukas 15, saya akan kasih step by step, ayat per ayat, bagaimana menjadi anak yang bisa mengelola. Tapi next time. Coba dibuka sekarang kembali ke Lukas 24 ayat yang ke-13. Nah, saya mau bahas, nggak ada anak dewasa kecewa. Dua murid Yesus kecewa. Nanti saya kasih tahu sama saudara ya, kekecewaan akan menarik engkau dari kehendak Tuhan yang sempurna. Ingat, dikecewakan pasti, tapi untuk kecewa itu keputusan. Dan ini umpan setan yang bisa ngancurin kamu. Dua murid yang lagi menuju ke kampung yang namanya Emmaus. Saudara sadar nggak bahwa mereka seharusnya tidak ada di Emmaus? Seharusnya mereka ada di mana? Di Yerusalem. Dan puji Tuhan, karena dua orang ini merdeka dari kekecewaan, nanti akhirnya mereka kembali ke Yerusalem. Saudara, kalau Anda baca di kitab Kisah Rasul 2, beberapa hari setelah kejadian ini, di mana selama 40 hari Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Apa yang terjadi? Setelah 40 hari Yesus terangkat, 10 hari murid-murid menanti. Apa yang terjadi? Pencurahan Roh Kudus di loteng atas. Dari 120 orang yang kumpul, saudara sadar nggak? 2 dari antara mereka adalah murid yang tadinya hampir mati ngendap di Emmaus hanya karena kecewa. Orang kecewa akan ada di tempat yang salah, ngambil keputusan yang salah, dikelilingi oleh orang yang salah, melakukan hal yang salah di waktu yang salah. Mungkin ada orang-orang di sini yang berkumpul hari ini kau frustrasi. Kau berasa, kenapa aku nggak bisa berhasil? Aku bikin koleksi bisnis ditipu. Aku ngomong sama ini mandek. Lihat hati kamu dulu. Jangan salahin orang lain dulu. Jangan-jangan ternyata kamu masih dipimpin dengan yang namanya apa, saudara? Kecewa. Ayat yang selanjutnya, waktu mereka lagi berjalan, di ayat yang selanjutnya, mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Lanjut, 15. Waktu mereka sedang bertukar pikiran, bercakap-cakap, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ayat yang selanjutnya, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal. Dengar, orang kecewa nggak mungkin bisa lihat Tuhan. Kenapa banyak orang baca Alkitab ngantuk, pastor, nggak bisa dapat apa-apa? Kecewa bikin kamu buta. Kenapa ada orang merasa aku udah ibadah, tapi tiap kali ibadah nggak dapat apa-apa, kering? Orang kecewa nggak bisa lihat Tuhan. Orang kecewa nggak bisa mengenal suara Tuhan. Orang kecewa nggak bisa melihat kasih setia Tuhan. Dan bagaimana seringkali kecewa itu dibina lewat apa yang Anda pikirkan, lewat apa yang Anda perkatakan. Anda mau cek hatimu kecewa atau enggak? Coba ditelaah, direnungkan. Yang seringkali keluar dari mulutmu apa? Dan siapa yang mengelilingi hidupmu? Karena kekecewaan itu dibina lewat percakapan dan pikiran. Orang kecewa nggak bisa lihat Yesus. Ayat yang selanjutnya, Yesus yang menghampiri mereka, gurunya mereka, punya compassion loh ya, karena dia sayang sama muridnya. Yesus nggak bilang, dasar 2 murid nggak tahu diri, udah kecewa ditinggal, enggak loh. Dia sayang sama murid-muridnya. Alkitab berkata Yesus bertanya kepada mereka,
Yang kamu omongin itu apa sih? Maka berhentilah mereka dengan muka yang apa sih ciri khas orang kecewa? Orang kecewa tidak ada sukacita. Semuanya jelek, semuanya negatif, selalu ada yang dikomplain. Orang kecewa, raut wajahmu menunjukkan. Saya bikin satu statement kemarin. Seringkali orang cuma punya pengurapan, anointing. Anda bisa punya anointing, tapi kalau hidupmu annoying, anointing gak ada gunanya. Betul ya? Urapan boleh dahsyat, kalau hidupmu nyebelin, mukamu nyebelin, gak bisa dipakai Tuhan. Dan orang yang kecewa, mukanya busuk. Orang yang kecewa, mulutnya busuk. Orang yang kecewa, hatinya busuk. Lihat nih, orang kecewa ya, nggak sadar ini Yesus, padahal ini gurunya, ini seharusnya Tuhannya. Ayat yang selanjutnya, apa sih orang kecewa? Salah satunya namanya Kleopas. Saudara mau tahu arti nama Kleopas apa? Seorang yang punya bapak yang terpandang, tersohor, terhormat. Orang kecewa akan selalu merasa dirinya berhak. Kamu nggak tahu saya siapa? Masuk komunitas yang pertama diomongin, lu nggak tahu saya siapa? Nggak tahu saya udah pelayanan berapa puluh tahun. Betul ya? Itu Kleopas tuh. Kleopas artinya seseorang yang memiliki bapak yang tersohor, yang terhormat, yang terpandang. Orang kecewa akan selalu minta hak. Kenapa saya nggak diperhatikan? Kenapa pastornya nggak shalom sama saya? Kenapa duduknya saya ditaruh yang paling belakang? Saya paling depan seharusnya. Orang kecewa akan selalu minta dirinya diperhatikan. Orang kecewa akan selalu merasa orang lain selalu jahat sama dia. Orang kecewa akan selalu merasa dirinya dirugikan oleh orang lain. Kleopas ngomong apa? Hei, kamu satu-satunya orang asing di Yerusalem. Lu nggak tahu apa lagi terjadi? Orang kecewa songong. Orang kecewa nganggap rendah orang lain. Orang kecewa nggak bisa punya belas kasihan. Orang kecewa nggak ada empati. Kemana aja lu? Masa kita jangan tahu? Itu ciri khas orang kecewa. Ayat yang selanjutnya, hebat tuh Tuhan Yesus, pura-pura bego. Emang apa? Emangnya terjadi apa? Mereka berkata, apa yang terjadi dengan Yesus, orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Ayat yang selanjutnya, tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin, ini yang bikin shock. Kenapa orang seringkali kecewa? Karena saudara nggak pernah jadikan Tuhan Yesus Tuhan dalam hatimu. Ternyata buat ini dua murid, Yesus cuma sebatas nabi. Kalau Anda manfaatin Tuhan ya, ikut Tuhan supaya diberkati, pelayanan supaya diberkati, ngembalikan perpuluhan supaya diberkati. Kalau saudara ngembalikan perpuluhan, masih berpikir kalau nggak mengembalikan perpuluhan dikutuk, mengembalikan perpuluhan diberkati, saya mau kasih tahu, hidupmu masih terkutuk. Kalau saudara melayani dan beribadah dan berpikir, kalau saya nggak ibadah, nanti saya nggak diberkati. Kalau saya nggak melayani, nanti saya dikutuk. Kalau saya nggak sungguh-sungguh sama Tuhan, nanti saya ditinggal Tuhan. Hidupmu masih terkutuk. Saudara memberi, Anda melayani, Anda beribadah, bukan karena ketakutan Tuhan nggak sayang. Saudara melayani, memberi, Anda memberi yang terbaik kepada Tuhan, bukan karena ketakutan Tuhan nggak sayang. Saudara melakukannya karena Anda cinta kepada Yesus. Ada beda orang yang cinta Yesus sama orang yang mengerjakannya karena ketakutan. Amin. Yes. Ternyata buat dua murid ini, Yesus sebatas nabi. Kalau saudara mogok ke gereja karena pendeta, berarti yang jadi Tuhanmu bukan Yesus tapi si pendeta. Kalau karena gereja Anda berhenti melayani, berarti ternyata Tuhanmu bukan Tuhan Yesus tapi Tuhanmu gereja itu. Makanya perbuatannya bisa
arah hidupmu. Manusia mengecewakan, kenapa dapat imbasnya? Tuhan. Siapa Tuhan? Bener Yesus? Atau Yesus cuma nabi? Yang paling parah, ini dua murid Yesus ngomongin para imam, kepala agama yang nyalipin Yesus. Itu pemimpin kami. Saudara bisa rajin ke gereja, ikut pemuritan, pelayanan, tapi ternyata yang duduk di dalam hatimu gak pernah berubah. Bagaimana murid Yesus bisa bilang, itu imam yang nyalipin Yesus? Itu pemimpin kami. Coba lihat ayat yang selanjutnya. Apa sih yang bikin orang kecewa seringkali? Ini dua murid bilang, padahal dulu kita ini ngarep bahwa Yesus datang membebaskan bangsa Israel. Bukannya dia datang tendang Herodes, usir orang Romawi, yang ada dia disalib mati. Kenapa seringkali orang kecewa? Kekecewaan muncul waktu saudara punya ekspektasi yang salah akan Tuhan. Saudara beribadah karena ingin anakmu disembuhkan? Saudara beribadah karena ingin suamimu yang main gila pulang lagi? Saudara beribadah karena ingin supaya karirmu lancar? Kalau saudara menaruh ekspektasi yang salah, kecewa. Semua murid mau ikut Yesus, kenapa? Karena mereka berpikir Yesus orang hebat yang punya potensi gantiin Herodes, ngelepasin Israel dari kendali Romawi, mengembalikan Israel ke kejayaan Raja Daud. Waktu Yesus ternyata mati dan dia membawa kerajaan yang tidak dikenal oleh para murid, dan momen dia ditangkap semuanya kabur. Jangan sampai saudara dan saya gampang kecewa hari-hari ini. Orang yang kecewa satu hari, murtad, kamu akan jual Yesus demi kenyamanan. Oh, be careful saudara yang berkasih. Dan Yesus berkata bahwa di akhir zaman kasih akan semakin tinggi dan banyak orang akan murtad. Saya berdoa, saudara dan saya termasuk, kita tidak ada di dalam bilangan orang yang murtad, tapi kita mengiringi Yesus sampai garis akhir. Yang mau katakan amin? Ayat selanjutnya. Dan cepat nih saudara ya, kasih saya 10 detik saya selesai. Lihat ya. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami mengejutkan kami pagi-pagi buta. Mereka telah pergi ke kubur. Ayat yang selanjutnya. Mereka nggak menemukan mayat Yesus. Mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Ayat yang selanjutnya. Salah seorang beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan memang mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Yesus tidak mereka lihat. Dengar, orang kecewa akan selalu kehilangan hak istimewa. Saudara mau tahu ironis apa? Yang seharusnya mendapatkan kabar pertama bahwa Yesus bangkit, yang seharusnya yang menyuarakan pertama kali Yesus bangkit seharusnya murid, ternyata bukan murid, para wanita. Dan kalau saudara baca Matius 28, kejadian tentang para wanita yang menjumpai kubur Yesus yang kosong dan diberitahu oleh malaikat yang duduk di atas batu yang sudah terguling. Malaikat itu berkata kepada para wanita, Yesus yang kamu cari, dia tidak ada di sini. Dengar, orang kecewa nggak mungkin bisa cari Tuhan. Loh, kenapa sih para wanita pergi ke kubur Yesus? Meskipun Yesus sudah mati, karena ada kecintaan dan kerinduan para wanita akan Yesus, mereka tetap cari Yesus. Orang kecewa nggak bisa cari Tuhan. Dan akhirnya kehilangan hak istimewa loh. Orang kecewa akan selalu kehilangan peluang. Orang kecewa akan memutuskan yang salah. Orang kecewa akan bermitra dengan orang yang salah. Dengar, kekecewaan yang tidak saudara kalahkan akan menjadi mindset yang menentukan arah hidup saudara. Akhirnya ini para murid nggak ada satu pun yang dapat hak istimewa yang menyuarakan Yesus bangkit. Hak istimewa jatuh ke para wanita yang tidak kecewa.
Saya berdoa saudaraku, jangan sampai kau kehilangan peluang. Jangan sampai nggak bisa melihat Tuhan. Karena yang namanya kecewa. Hari ini merdeka dalam nama Yesus. Hari ini keluar dari kekecewaan dalam nama Yesus. Amin saudara. Ayat yang selanjutnya, Alkitab berkata, saya kasih 3 resep bagaimana orang bisa keluar dari kekecewaan. Are you ready? Yes. Yesus berkata kepada 2 murid ini, hai kamu orang bodoh bukan karena nggak terpelajar. Orang bodoh bukan karena nggak pintar. Dengar, orang kecewa bodoh. Dan orang kecewa nggak dinina bobo. Yesus nggak bilang begini sama muridnya, oh kamu sedih ya saya mati ya. Oh kesian. Orang bodoh nggak bisa dinina bobo. Orang bodoh harus dihardik. Nomor 1, mau merdeka dari kecewa? Amin. Bertobat. Katakan sama-sama bertobat. Kekecewaan tidak menunggu orang lain yang minta maaf dulu. Kekecewaan tidak menunggu orang lain yang berubah dulu. Orang yang merdeka dari kecewa adalah orang yang memilih untuk bertobat dari kekecewaan. Berapa banyak orang kalau ngampunin bilangnya kayak begini saudara, saya ampuni kamu ya, tapi jangan lakukan lagi. Apa urusannya? Pengampunan melepaskan dirimu. Pengampunan yang kamu lepaskan ke orang lain nggak merubah orang lain. Orang bertobat bukan karena diampuni manusia. Orang bertobat karena diampuni Tuhan. Kalau kamu masih bilang sama orang, saya ampuni kamu, tapi jangan buat lagi ya, kamu belum mengampuni. Orang yang sungguh-sungguh mengampuni, orang yang sama bisa ngianatin kamu lebih parah. Tapi kalau saudara sudah mengampuni, hatimu sudah dimerdekakan oleh Yesus Kristus. Pengampunan tidak memerdekakan orang lain, pengampunan memerdekakan dirimu sendiri. Katakan sama-sama dengan saya, bertobat. Pertobatan bukan peristiwa sekali, pertobatan keputusan setiap hari. Saudara memerdeka dari kecewa, jangan tunggu orang lain yang minta maaf dulu. Anda memerdeka dari kecewa, jangan tunggu keadaan berubah dulu. Putuskan hari itu berkata, ampuni aku Tuhan, karena Engkau yang terlebih dahulu mengampuni aku. Hati yang merendah di hadapan Tuhan, di situ kebenaran bisa masuk dalam hati Tuhan. Yesus menghardik 2 murid ini. Kamu nggak tahu dan nggak percaya yang telah dikatakan para nabi. Ayat yang selanjutnya, kalau orang mau bertobat, Yesus mulai mengajarkan, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Ayat 27, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Orang hanya bisa merdeka dari kecewa kalau Anda memutuskan untuk bertobat. Dan orang yang bertobat akan diisi dengan kebenaran firman. Yang mengerti kita katakan amin. Ayat yang selanjutnya, 2 lagi, saya selesai. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Ayat yang selanjutnya, tetapi mereka sangat mendesak. Katakan sama-sama mendesak. Katakan sama-sama mendesak. Poin nomor 2, mau lepas dari kekecewaan, desak dirimu untuk mengasihi orang lain. Amin. Komunitas bukan tempat kamu terima sesuatu. Komunitas adalah tempat di mana kamu berkontribusi. Yesus mengajarkan lebih baik melayani daripada Saudara sadar nggak? Kenapa sih dia kasih sistem yang namanya komunitas? Karena waktu saudara mendesak diri untuk peduli orang lain, untuk melayani orang lain, untuk care untuk orang lain, untuk mengasihi orang lain, maka Tuhan sedang melepaskan kita dari diri kita sendiri. Anda melepas dari kecewa, desak dirimu untuk mengasihi orang lain. Makanya kalau orang kecewa yang seringkali setan akan pertama lakukan apa? Dia akan isolasi hidup saudara. Orang kecewa mundur dari semua, persekutuan doa mundur, dari komsel mundur. Dengar, isolasi akan membuat kecewa semakin memarah. Yang bisa mengalahkan kuasa dari sengatan kecewa adalah waktu saudara dan saya mendesak. Katakan sama-sama mendesak. Desak dirimu untuk mengasihi dan melayani orang lain. Siapa yang kamu layani? Siapa yang kamu kasih? Waktu para murid mendesak Yesus, kamu nggak boleh pergi. Hari sudah malam. Kamu harus masuk ke rumah kami. Kamu harus tinggal. Desakan kasih mereka ternyata jadi awal terobosan mereka.
Ayat yang selanjutnya berkata, maka Yesus masuk, duduk dan makan dengan mereka. Dia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ayat yang selanjutnya, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Nomor 3, mau merdeka dari kecewa? Pilih apa yang saudara mau ingat hari ini. Kalau saya pakai bahasa Inggrisnya, number 1 repent, yang kedua resilience, yang nomor 3 remember. Orang merdeka dari kekecewaan waktu saudara memilih, katakan sama-sama memilih. Jangan ingat pengkhianatan orang. Jangan ingat keputusanmu yang salah. Jangan ingat yang sudah ada di masa lalumu. Kalau saudara mau ingat Yesus sudah mati buat dosa-dosa saudara. Ingat kalau dia pernah tolong hidup saudara. Tuhan yang sama yang pernah menolong saudara adalah tetap Tuhan yang setia, yang masih sanggup menolong saudara hari ini. Dia mengerti, katakan amin. Apa yang saudara ingat sangat menentukan masa depan saudara. Sekali lagi, mau merdeka dari kecewa, bertobat. Mau merdeka dari kecewa, desak dirimu untuk mengasihi orang lain. Mau merdeka dari kecewa, pilih yang Anda mau ingat hari ini. Jangan ingat yang terjadi 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Dengar, masa depan saudara tidak ditentukan oleh masa lalumu, tapi masa sekarangmu, keputusanmu hari ini dapat menentukan masa depan saudara. Hari ini pilih untuk ingat. Ada orang bilang, pastor, tapi nggak ada satupun yang baik yang saya bisa ingat. Ingat satu hal, waktu Yesus tergantung di kayu salib, dia sebut nama saudara. Dia mati, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Ingat bahwa kemenanganmu sudah dijamin oleh karena salib Yesus. Ingat bahwa dia tetap Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Penuhi pikiranmu dengan perbuatan dan perkara-perkara Tuhan. Yang mau katakan amin. Dan waktu 2 murid ini merdeka dari keterpurukan mereka oleh karena kecewa, apa yang terjadi? Lihat ayat yang selanjutnya. Maka kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Hanya orang yang merdeka dari kecewa yang hatinya bisa membara dengan api Roh Kudus. Hanya orang yang merdeka dari kecewa yang bisa penuh dengan pewahyuan, pengertian, kedalaman dengan firman. Ayat yang selanjutnya, lalu bangunlah mereka. Katakan sama-sama, bangun. Ini adalah waktunya untuk saudara bangun dan membangun. Amin. Ini waktunya bangun dari kecewa. Ini waktunya bangun dari penyesalan. Ini waktunya kembali kepada panggilan ilahi Tuhan dalam hidupmu. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Dan ayat yang terakhir, kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada dua orang yang merdeka dari kecewa. Mereka kembali ke Yerusalem. Mereka tidak seharusnya di Emmaus. Orang yang merdeka dari kecewa, Anda bisa ada di track yang tepat, di dalam rencana Tuhan yang tepat. Dan apa yang mereka alami di Yerusalem, mereka menjadi bagian dari 120 orang yang mengalami pengurapan Roh Kudus, dan hidup mereka mengguncangkan dunia. Kekecewaan mencuri masa depanmu. Kekecewaan mencuri destiny ilahimu. Tapi kalau hari ini engkau gak mau kecewa, engkau mau menatap matamu ke depan, melihat hanya kepada Tuhan. Saya berdoa lewat kehidupan saudara dan saya, semua yang berkumpul malam hari ini, biar Tuhan lakukan perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang besar, bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Yang mau katakan amin. Mari berdiri semua dalam hadirat Tuhan. Tundukkan kepalamu. Kalau engkau kecewa, lepasin. Kecewa bikin motivasi hatimu salah. Orang kecewa hidupnya pasti mengecewakan. Saya mau saudara mengerti bahwa di dalam Kristus Yesus, setiap saudara dan saya dijadikan oleh Tuhan orang-orang yang mengelola. Kita bukan pengemis, kita anak. Anak tidak minta roti. Anak gak mengemis. Saya punya berita baik buat saudara.
bahwa dia rindu memberkati tanganmu, supaya lewat tanganmu dunia boleh tahu tangan yang berlubang yang menyertai hidup saudara. Tundukkan kepalamu, hari ini lepasin. Kalau ada yang harus kamu ampuni, lepasin hari ini di dalam nama Yesus. Kalau engkau kecewa dengan dirimu sendiri, kamu menyesal oleh karena keputusan-keputusan yang salah, dengar kabar baik yang tidak ada kata terlambat di dalam Tuhan. Bersama dengan Yesus, yang mustahil jadi mungkin, yang tidak ada bisa menjadi ada. Amin saudara. Tuhan, aku berdoa Roh Kudus, Engkau melihat setiap hati yang terbuka di hadapan-Mu pada sore malam hari ini. Lepaskan kami dari kekecewaan Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang dewasa, yang bisa mengelola otoritas dan kuasa. Kami mau jadi orang-orang yang dewasa, menjadi seperti Yesus. Kami tidak sia-siakan kesempatan dan waktu yang Tuhan beri. Tapi kami berdoa, pakai hidup kami Tuhan seperti para murid yang diurapi dengan urapan kuasa Roh Kudus. Untuk Roh Kudus ada di dalam kami, Kau berkata maka kami akan menerima kuasa. Dan Kau menjadikan kami saksi. Kemanapun kami berada, kami bersaksi. Kemanapun kami berada, kami jadi berkat. Kemanapun kami berada, kami membawa perubahan. Karena bersama dengan Tuhan kami lakukan perkara yang ajaib. Karena masyarakat Ramadan, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Katakan, bila Roh turut bekerja, dan tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Katakan, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Katakan, tiada yang tiada yang mustahil, tiada yang sukar. Katakan, bila Roh Allah turut bekerja, dan tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Bekerja di antara kita. Sekali lagi katakan, tiada yang mustahil, tiada yang sukar. Bila Roh Tuhan, mulai berdoa karena masyarakat Ramanda. Roh Kudus penuhi setiap kami hari ini Tuhan Yesus. Yang mustahil bagi manusia, tapi tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Segala perkara mungkin di dalam Tuhan. Aku berdoa merdekakan setiap kami Tuhan dari kekecewaan yang mungkin masih merenggut kami, kekecewaan yang mencoba menghentikan langkah-langkah kami, kekecewaan yang menyandera kami, kekecewaan yang membuat kami tidak bisa menerobos Tuhan. Hari ini aku berdoa merdekakan di dalam nama Yesus. Kami percaya yang terbaik ada di depan kami dan bukan di belakang kami. Kami percaya Tuhan turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Karena masyarakat Anda saat ini akan suara menaikkan syukur. Kalau kau percaya kau dimerdekakan, kalau kau percaya kau diperbarui pada hari ini, katakan terima kasih Tuhan. Haleluya. Maka hidup kami jadi alatmu, jadi alatmu Tuhan.
dahsyat. Katakan kau turun tangan. Memulihkanku, memulihkanku. Aku percaya. Katakan Tuhanku ajaib. Ajaib. Kau turun tangan. Katakan aku percaya. Aku percaya. Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan. Memulihkanku, memulihkanku. Aku percaya. Tuhanku katakan kau turun tangan. Memberkatiku, sekali lagi katakan, aku percaya. Tuhanku dahsyat, Tuhanku dahsyat. Katakan kau turun tangan. Kau memulihkan kehidupan kami. Memulihkanku. Aku percaya. Tuhanku katakan kau turun tangan. Memberkati, katakan kau turun tangan. Memberkati, kau turun tangan. Katakan dengan penuh ucapan syukur, kau turun tangan. Katakan memberkatiku. Kamu berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Kami percaya ada kemerdekaan. Kami percaya ada kemuliaan. Kami percaya ada kebangkitan pada sore malam hari Tuhan Yesus. Kami tidak mau melihat ke belakang kami. Kami mau melihat ke depan. Rencana yang sangat dahsyat buat setiap kami. Roh Kudus meteraikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa kebenaran firman-Mu adalah ya dan amin. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah dimerdekakan, mari sama-sama dengan saya katakan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus dan Tuhan memberkati. Amin. Dahsyat. Haleluya. Puji nama Tuhan, luar biasa Tuhan kita yang luar dahsyat, ajaib malam hari ini. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Beserta firman Tuhan yang mengubahkan, memerdekakan setiap kita. Puji nama Tuhan.